Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dal amin. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan segala hikmah, hidayah dan karomahnya. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam thalabul ilmi, belajar dan menuntut ilmu, berbagi wawasan demi tercapainya iman dan takwa kita yang akan meningkat. InsyaAllah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. InsyaAllah dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi ilmu. Tentunya dalam YouTube Buya Pasaman Timur dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. InsyaAllah tidak akan pernah berhenti berbagi dan berbagi demi meningkatkan iman dan takwa kita bersama-sama kepada Allah. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang lebih, semuanya mujahadah perjuangan. Ingin dinikmati, ingin menikmati, berjuanglah untuk mendapatkan harkat dan martabat Allah dalam diri dengan meningkatkan martabat insaniyah kita. InsyaAllah para jemaah sekalian, dalam waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi sebuah wawasan, yaitu tentang bagaimana kita mengamalkan suatu hal atau hakikat di dalam perjalanan menuju kesempurnaan rohani kepada Allah. Banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para pencari Tuhan, terutama adalah dalam bidang ma'rifatullahnya. Mendirikan ma'rifat memang tidak semudah apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan. Kenapa? Ma'rifat itu tidak ada kodratnya dalam diri manusia, tetapi ma'rifat itu memiliki suatu kodrat batin yang bernama kabir, yang disimpan pada wujud tertentu oleh Allah. Itu satu yang menjadi kendala bagaimana kita merasa susah. Kalau kita merasakan sedikit kesulitan atau memang merasa sulit untuk mengamalkan jalan-jalan Allah, dalam apalagi dalam memperjalankan atau mentajalikan sebuah ilmu, sering kita tergendala. Ini salah satu adalah tidak mengenal kodrat marifat yang sebenarnya. Sebetulnya apa wujud marifat itu? Mana kodrat, apa nama batin marifat itu? Bukan kita menutup mata terus membayangkan dan terus kita bilang itu marifat. Itu namanya isra, bukan marifat. Menggelap, tapi yang hitam tidak terlihat, itu yang kodrat marifat. Tapi di mana kodrat itu? Bagaimana memanfaatkan kodrat hitam yang kita tutup mata itu? Apa hubungannya dengan hitam yang ada dalam bola mata?
Ini hakikat, bukan sembarangan pemahaman. Tidak ada sesuatu yang dijadikan Allah tanpa perhitungan di dalam diri kita. Tidak ada jemaah. Semua sudah dalam perhitungan Allah. Ya, itu pertama kendalanya. Suatu persoalan yang membuat susah menerima kaji atau menjalankan. Kenapa? Tidak memakai makom ma'rifat itu. Nah, yang kedua adalah kesulitan pada sifat mentajalikan, yaitu adalah gangguannya adalah kodrat aras, yaitu bagi kodrat yang mengamalkan. Karena kita selalu membesarkan yang diamalkan melebihi besarnya yang mengamalkan. Ini sudah terbalik. Ya. Kadang-kadang contohnya apa? Kita mengamalkan sesuatu amaliyah sunnah, tapi lebih besar sunnah ini daripada Rasulullah. Ini juga sudah salah, karena kita tidak tahu kodrat yang mengamalkan. Hanya kita tahu bagaimana kodrat yang diamalkan. Ini juga yang kedua termasuk kendala di dalam bertolabul ilmi atau menjalankan ibadah atau menjalankan ilmunya. Di sisi kodrat tadi bermasalah sekali. Tidak jelas siapa yang duduk dalam mengamalkan dan siapa yang mengamalkan dalam yang duduk, dan di mana datangnya, dari mana datangnya amalan itu dikala kita duduk. Dari mana munculnya amalan itu? Apakah pernah kita berpikir ke situ? Atau tiba-tiba aja muncul? Meskipun kita sudah dikasihkan suatu amalan berupa ayat, ayat itu ditatap, dikalamkan dan dilebur. Nah, siapa yang berhak melebur ayat tadi? Maka itulah yang mengamalkan di diri kita. Nah, itu yang gangguan yang ketiga. Yang keempat, gangguannya ada pada niat. Ini amalan diamalkan untuk apa? Kalau tidak bertauhid, tidak titian menuju Allah, dasarnya ini juga akan menjadi gangguan. Tidak karena ingin mendatangi Allah, ingin ketemu Allah, tiba-tiba kita amalkan siang dan malam, siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam, melebihi makan obat. Ternyata hatimu tidak mencari Allah. Kamu puas dengan amalan, tapi kamu tidak puas, tidak bertuhan. Untuk apa siratal mustaqim? Jalan tersirat. Inilah amal, amalan, juz amal. Nah, itu. Ini juga menjadi persoalan yang sangat serius, yang harus kita benar-benar perhatikan. Nah, yang kelima adalah sami'na wa ta'na, kepada yang memberi amalan. Ridho itu datangnya dari mana? Ya, Allah berikan, limpahkan. Berkah itu dari mana? Dari seorang amanatullah wal amanullah wal awliya wa ulama. Batasan kita cukup dulu sebatas guru. Berguruannya kita sudah enggak bisa, bagaimana bernabi dan bertuhan? Bukankah maujud tajalli ilmu itu awalnya dari guru?
ilmil yakin. Ilmil yakin. Kita mau menuju aja ke ainul yakin, ke hakul yakin, ke isbatul yakin, mana bisa? Di ilmil yakin, guru itu masih dianggap gembong ilmu, bukan orang tua, bukan wasilah Allah. Dianggap dia berangkas ilmu, tidak menyatu rohanimu, apalagi hatimu dengan guru. Bagaimana bisa memasuki titian halus? Bukankah semua amalan itu telah digondol oleh Rasulullah, sehingga Al-Quran tidak melahirkan suatu ayat mengajarkan cara mengamalkan semua perintah Allah? Tidak ada, hanya himbauan. Nah, inilah kendala yang kelima, menganggap guru itu adalah berangkas ilmu. Mana hubungan batinmu dengan dia? Sebagai apa utusan Allah itu di matamu? Untuk kepentingan kamu sanggup mengorbankan apa saja. Tapi untuk kepentingan Allah, untuk menjadikan Allah itu Tuhan dalam dirimu, kamu selalu menunda-nunda kebaikan dan menghitung-hitung yang telah kamu berikan. Bagaimana bisa watak dan jiwa itu dibawa di dalam makom tauhid? Tauhid ini kaji Tuhan, kaji diri. Awal diri adalah Tuhan. Awalul wajibin alal insani humay fifatul illahi biistighani. Awal pertama yang wajib kau yakini adalah Tuhanmu dengan sesungguh-sungguhnya. Karena itulah awal dirimu. Awaludin marifatullah. Kalau awal agama baru mengenal Allah. Batasannya asma, nama. Karena zat paling takut dengan nama. Kalau zat sudah diberi nama Allah, maka dia menjadi kerangka wujud. Maka Allah larang, wa tafaraku fil izzat. Jangan kamu tafakur kepada zat. Wa ta'ala tafaraku fil sifatun. Maka tafakur kepada sifatku. Itu dia. Yang keenam adalah adab. Adab di dalam menjalankan semua amanah Allah yang dipelajari, baik dari mursyid manapun. Jangan kamu porak-porandakan dengan caramu, tapi laksanakan dengan apa amanah yang kita terima. Dengan itulah, dengan cara begitulah kita menjalankan amanah tersebut. Bukan kita menjalankan dengan segala cara atau dengan caranya. Jangan cari jalan yang enak, tapi bertahanlah di jalan kebaikan yang diamanahkan kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita merasa kesulitan, jangan katakan kaji itu tinggi. Kalau kita merasa mudah bagi kita, jangan kamu katakan kajinya itu rendah. Jangan kamu pakai istilah nenek moyangmu dalam beribadah kepada Allah. Jangan kamu singgah memiliki pemahaman-pemahaman keturunan. Tapi berdirilah kepada ketentuan. Apa ketentuan adabnya? Seperti itu yang harus kita jalankan. Jangan merubah-rubah adab-adabnya. Kalian gugur belajar bukan karena kesulitan ilmu, bukan karena kesulitan agama. Allah tidak pernah menzalim umatnya. Cuma kalian memiliki kesulitan dalam belajar. Kenapa? Karena akalnya sudah menguasai rohaninya. Disitulah makanya kemampuan rohani itu tidak berjalan, karena akal sudah dalam memandu rohani. Ini sudah salah. Kalau rohani sudah kalau akal sudah di depan, susah. Nah, yang keenam, syarat kita bisa belajar itu
yaitu hidarayatul fikri wa ihyadaratul iradah. Bebaskan tekanan kepikiranmu dan bebaskan dirimu dari tekanan batinmu. Itulah yang paling penting. Kalau kita dalam tekanan, harus kita bebaskan. Kenapa? Karena Rasulullah telah mengkiatkan atau membayangkan kepada kita dalam bahasa makna, yaitu gua Hira. Gua Hira itu dalam ejaan artinya gua itu bebas, Hira itu lepas. Inilah yang membuat kita melepaskan dan membebaskan diri kita, akal kita dari tekanan. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang terakhir jemaah yang perlu diingat para hadirin dan hadirat. Kalau kita mengamalkan amalan-amalan ilmu kepada Allah, hakikat-hakikat ibadah, yang paling penting di dalam belajar itu yang ketujuh inilah. Apa yang ketujuh itu? Allah katakan, innama sadaqatil fuqara wal masriki wa binis sabil. Innama itu artinya lakukanlah, amalkanlah, ya. Nah, sadaqat itu artinya sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh maknanya, benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi lil fuqara, caranya keluarlah kamu dari cara berpikirmu. Jangan cara berpikirmu yang mengolah sebuah kajian, tapi wal masriki betul-betul harus dipikirkan, tetapi bukan dengan caramu berpikir, bukan dengan caramu berpikir. Apa Allah katakan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Semua ada di dalam dirimu. Afala tubsirun. Kenapa tidak engkau pikirkan? Tubsirun. Tapi bukan dengan lil fuqara, bukan dengan caramu berpikir, tapi apa yang disampaikan, apa yang diamanahkan, itu yang dipikirkan, bukan kamu mengeluarkan caramu berpikir. Inilah apalagi kamu memaksakan temanmu untuk mengamalkan dengan caramu berpikir. Ini lebih hancur lagi. Untuk itu jamaah, betul-betullah kita laksanakan dengan baik sebagaimana yang telah diamanahkan. Kenapa? Kesulitan yang terbesar di dalam belajar itu bukanlah ilmunya, tetapi dirimu, itulah yang tersulit. Itulah yang mempersulit. Kesulitan besar itu adalah dirimu sendiri. Maksudnya apa? Kalau sudah tidak dirimu yang ada pada kamu, maka itulah kemudahan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-Hadid. Keras, besi, mantap dalam pendirian. Kalau sudah dia yang memiliki semuanya, wa huwa ma'akum aina, maka saya ma kuntum, ada padamu. Inilah, jangan persekutukan dia dengan kamu pertahankan alam jasadmu yang kamu pakai selama ini. Tidak milikmu, tapi kamu mengakui itu adalah kamu. Inilah kesulitan yang paling tinggi, yaitu kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya, bukan kodratmu.
Iradat Allah, iradat aku, iradatnya Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmunya Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayatnya Allah sendirinya, bukan kita. Kalam Allah, kalam aku, kalamnya Allah sendirinya. Basar Allah, basarnya aku, basarnya Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, samanya Allah sendirinya. Terus di mana ada kita punya? Belum kita ikhlas, belum kita bersungguh-sungguh dalam melimpahkan dan menyerahkan haknya, maka itu juga kesulitan besar. Jadi mari kita tingkatkan pemahaman keikhlasan kita kepada Allah. Sesungguhnya dari Allah kamu terjadi dan kembali kamu kepada Allah. Inilah yang harus benar-benar kita belajarkan atau mempelajari, meningkatkan pemahaman diri tadi. Kenapa? Karena itulah yang dikatakan oleh Allah, nahnu ruhani halal ba'dana. Aku adalah dua jiwa berada dalam satu badan. Jadi jangan kamu menganggap sekodrat itu bukanlah kodratmu, tapi itulah kodrat Allah semata. Insya Allah mudah-mudahan mudah dimaklumi dan dipahami. Siapapun kamu, tingkatkanlah derajat dirimu ke tingkat kehambaan. Jangan kamu bertahan di makhluk, tingkatkan kepada keumatan. Jangan juga bertahan di keumatan, tapi naiklah ke dalam kehambaan. Biar semakin hari rohanimu kita perjalankan untuk mencapai singgasanamu yang sebenarnya. Allah ilahin nas. Insya Allah mudah-mudahan mulai-mulai kita mengerti bagaimanapun kita adalah karajiahnya Allah. Insya Allah. Baik para hadirin dan jamaah semuanya, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman tauhid kita demi mendekatkan diri kepada Allah dengan bermuqarabin, dengan satu menjadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.